Benar-benar nggak nyangka, ternyata kalau nggak ada ini nggak mungkin menang mereka. Mungkin nggak sih, tadi apa istilahnya, hotel bandwagon apapun Hotel itu. bandwagon ya. Oke. Kalau seandainya ini satu putaran luar biasa dengan extraordinary, ya satu putaran tapi kemudian partai pemenang pemilunya bukan partainya presiden, mungkin nggak sih? Ya mungkin saja kalau sudah beberapa tahun sebelumnya sudah ada gentong babi tadi. Enggak, hati-hati loh waktu saya bilang Mungkin gentong babi sebabi-babinya itu tuh teori yang benar kan, ada bukunya yang terakhir itu Annie Duke tahun 2022 itu bicara tentang itu. Jadi yang mau saya katakan adalah kalau balik tadi sebelum Jadi kalau sebenarnya kalau tanpa intervensi dalam tanda kutip ya, intervensi berupa pork barrel tadi gentong babi kalau di Amerika, kalau di sini mungkin namanya bansos, itu nggak mungkin. Itu saya berbalik ke pertanyaan berikutnya. Iya. Enggak, Jadi yang mau saya katakan negasinya tidak mungkin ketika tidak ada intervensi. iya, siapa yang kemudian memanfaatkan itu lebih baik di lapangan? Jawabannya tidak mungkin gitu maksudnya. Kalau tidak ada intervensi, apakah itu gentong babi, bansos dan sebagainya, tidak akan mungkin. Iya, bisa dan tidak bisa. Nah, saya mau yang pertama ya, pelan-pelan dulu. Yang pertama itu adalah menunggu kejutan KPU nanti sampai ke sana kalau boleh. Tapi nggak sampai ke sana juga nggak apa-apa kok. Karena kata Noel, ini adalah soal maling teriak maling. Ini semuanya maling atau cuma partai-partai tertentu? Enggak, bukan. Sebagai Ini agak penting loh ini. Sampaikan dari awal bahwa ini curang, pemilu ini akan ini dan sebagainya loh. Tapi lucunya mereka ikut pemilu tuh. Nggak ikut Gitu. gitu ya. Harusnya jangan ikut dong, bahwa pemilu hari ini curang, kami tidak ikut pemilu. Itu baru benar. Oke. Gitu loh. Iya. Dan pernyataan itu keluar sebelum terjadinya pencoblosan. Dia sudah menyimpulkan bahwa pemilu nanti itu curang. Gitu. Nah, itu kan tidak fair. Maling teriak maling buat Nah, semua. makanya pernyataan itu Buat pantas semua. dengan orang culas. Ini maling ini di atas si culas nih. Gitu loh. Orang culas ini menyampaikan kecurangan. Mereka tidak punya hak moral untuk menyampaikan itu sedikit pun. Gitu. Karena mereka wataknya Nah, ada culas. pertanyaannya, maling teriak maling ini semua. Enggak, yang menyampaikan pertama nih, mengorkestrasikan pertama. Jadi kemudian Bung Cuma Prof sebagian aja. menyampaikan sekarang ya, saya tidak mau menyampaikan Bung Raffi dan kawan-kawannya jelas. Di Kaltara pakai uang nggak? Enggak. Nyampein tuh. Nyampein tuh kawannya Bung Raffi tuh. Ya, oke, balik menunggu kejutan dari KPU. Saya rasa kejutan kalau betul-betul KPU mau kasih kejutan buat kita semua besok. Pertama saya rasa ya mahasiswa ini juga mahasiswa tepuk tangan terus yang ini benar tepuk tangan, yang itu salah juga tepuk tangan. Saya Karena jadi bingung. dukung, nggak apa-apa. Oh, dukung beda-beda. Nggak, maksud saya kita tunggu besok KPU itu pertama kali membuka sidangnya dengan mengatakan Sirekap itu adalah, nah itu menarik tuh. Nah, itu. Iya, itu baru kejutan. Kenapa? Karena Sirekap sampai jadi penting. Padahal komisioner KPU selalu mengatakan Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan manual. Kenapa situ buka? Kenapa situ bawa? Kenapa situ bikin? Ya kan? Itu menjadi penting. Oh iyalah. Yang digugat Bung Roy. Siapa aja gugat. Miliaran anggarannya Bukan cuma Sirekap itu. Anda bisa bikin sesuatu yang kemudian bikin orang berkelahi, ya kan, bikin orang saling tidak Yang percaya. akhirnya dimatikan juga. Dimatikan, dibuka lagi dan segala macam. Itu kan betul-betul bukan algoritmanya pemilihan umum. Algoritma pemilihan umum yang terkait dengan teknologi informasi. Satu, seluruh peserta pemilu tahu persis sistemnya apa, harganya Nggak, apa, tapi begini, ini gimana harus juga dibuatnya. jelaskan. Yang kedua tahu keunggulannya, sebentar. Yang keempat tahu kelemahannya. Karena itu mereka saling bisa menjaganya. Dan yang keempat itu ada update setiap, biasanya di berbagai negara 6 jam sekali. Oke, gini, ini harus dijelaskan juga. Kalau bicara kecurangan misalnya, Sirekap yang tidak dijadikan acuan untuk penghitungan manual, Iya. ya Enggak, saya nggak mau dong. Nanti kalau kita lama nih. Enggak, nanti nggak mesti Bung Ege, tapi siapapun yang bisa menjawab nih. Artinya begini, Sirekap tidak dijadikan, ini kan pernyataan komisioner KPU, Sirekap tidak dijadikan acuan untuk penghitungan manual. Lalu kalau seandainya tidak dijadikan, itu bermasalah, kecurangannya di mana? Itu kan menjadi logika publik tuh. Justru kalau menurut saya Sirekap itu tidak boleh kemudian dinafikan begitu atau bahkan dimatikan. Karena kita tidak bisa mengkontrol ya perhitungan manual, apalagi manual berjenjang itu tanpa ada instrumen. Karena kalau dinyalakan hasilnya ngaco. Kan jadi Benar-benar kurang ajar, akhirnya terbongkar juga.